Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala isanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwani wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha anta maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan dan karunia, terlebih kenikmatan yang berkaitan dengan hati kita berupa manisnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan yang mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Para jamaah dicintai karena Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari membaca faedah-faedah dari kitab Wadhaif Syahri Ramadan, yang mana buku ini adalah sebuah ringkasan dari kitab yang lumayan tebal yang berjudul Lataiful Ma'arif milik Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Dan para jamaah dicintai karena Allah, tidak terasa bahwa kita sudah di bulan Sya'ban, dan aduhai betapa Sya'ban terus meninggalkan kita, sedangkan kita tidak tahu bagaimana kualitas ilmu kita, kualitas iman kita, dan apakah kita telah bertakwa atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban semakin berlalu, yang artinya semakin dekat pula kita dengan Ramadan. Tapi apakah pantas kita berjumpa dengannya? Apakah layak diri ini untuk bisa berjuang di dalamnya? Itulah yang menjadi kegundahan setiap hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat para jamaah bahwa Sya'ban ini adalah bulan pengangkatan amal. Kalau kita mau, maka angkatlah amal kepada Allah, amal yang buruk.
Tapi kalau kita mau, maka tentu angkatlah pula, dan harus memang diangkat kepada Allah amal yang baik, amal yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihan di tangan kita dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan apa yang akan kita haturkan kepada Allah. Apakah amal buruk ataukah amal kebaikan? Dan para jamaah yang saya cintai karena Allah, di kitab ini kita sudah melalui pembahasan tentang betapa bahagianya Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita juga sudah memasuki pembahasan tentang keutamaan puasa dan agungnya ibadah puasa, yang intinya adalah ibadah puasa adalah ibadah dengan pahala tanpa batas. Ibadah dengan pahala tanpa batas. Ya. Kemudian Syekh pun menjelaskan kepada kita apa alasan kenapa puasa merupakan ibadah dengan pahala tanpa batas. Alasan yang pertama kemarin apa jemaah? Karena puasa adalah ibadah sabar, ibadah kesabaran. Semua macam sabar itu terkandung di dalam ibadah puasa. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar terhadap takdir Allah yang tidak mengenakkan. Semuanya ada di dalam sabar. Semuanya ada di dalam puasa. Kemudian beliau pun menjelaskan kepada kita di antara alasan lain kenapa ibadah itu bisa lebih berlipat pahalanya. Jadi seorang mukmin yang cerdas, dia akan berusaha beramal dengan sebuah amalan yang mudah, yang mampu, yang sanggup dijalani dan berlipat pahalanya. Itulah mukmin. Makanya kita sangat ditekankan, bahkan harus hafal bulan-bulan Hijriyah. Dan seorang mukmin harus mengetahui ibadah apa saja yang paling utama dikerjakan di waktu tertentu. Ibadah itu banyak jamaah. Tapi ingat, dari semua banyaknya ibadah, ada ibadah yang afdol dilakukan di waktu-waktu tertentu. Ketika adzan, antara menjawab adzan dengan baca Quran, maka yang lebih baik adalah menjawab adzan, walaupun baca Quran adalah sebaik-baik zikir. Di sepertiga malam, walaupun sedekah boleh saja di sepertiga malam, tapi yang lebih baik adalah beristighfar dan qiyamul lail. Ya, maka kita harus mengerti ini. Nah, kita baca jamaah penjelasan dari beliau. Beliau rahimahullah berkata, wa'lam anna mudhafa'atal ajri lil a'mali takunu bi asbabin. Ketahuilah bahwa kelipatan pahala terhadap amal itu bisa dengan beberapa sebab. Bisa dengan beberapa sebab. Ini sekali lagi sebab-sebab penglipatan pahala. Penglipatan pahala. Minha diantaranya syaraful makan al-ma'mul fihi dzalikal amal. Sebab yang pertama adalah mulianya tempat. Mulianya tempat beramal. Contohnya apa? Tanah haram. Kita beribadah di tanah haram tentu jauh lebih mulia daripada selain tanah haram. Ya. Ibadah, zikir dan seterusnya semuanya, khususnya salat. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi masiwahu minal masajid illa al masjidal haram. Salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, jauh lebih baik daripada 1000 kali lipat salat dibandingkan masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Ya. Jadi para jamaah, ketika kita berada di tanah haram, maka maksimalkanlah ibadah. Karena tempat tersebutlah tempat yang mulia dan menjadi sebab penglipatan pahala.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ketika kita umrah, ketika kita haji, ibadah banyak, tapi bukan berarti semua ibadah kita lakukan. Kita pilih yang sesuai, kita pilih yang cocok dengan sunnah Nabi SAW, sesuai dengan tempat tersebut. Contoh ketika umrah, ya, amalan paling baik tidak ada lain, tidak ada bukan adalah sholat. Perbanyak sholat, ya, perbanyak sholat. Umrah di selain bulan Ramadan misalnya, sedekah boleh-boleh saja, tapi antara sedekah dengan sholat yang terbaik adalah sholat, berdasarkan dalil dan kecocokan tempatnya. Nah, beda nanti masuk Ramadan. Kalau misalnya kita umrah bulan Ramadan, maka sedekah termasuk sebaik-baik amal, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Baik, berikutnya jamaah, sebab yang kedua adalah syarafuz zaman, mulianya waktu. Mulianya waktu. Jadi mulianya waktu bisa mempengaruhi besar atau kecilnya pahala. Contohnya seperti bulan Ramadan, 10 hari awal Zulhijjah, atau bulan-bulan haram, ya. Maka itu menjadi sebab penglipatan pahala. Nah, bayangkan puasa yang pahalanya sudah besar, puasa saja, puasa sunnah yang pahalanya sudah besar, ditambah lagi naik derajatnya menjadi puasa wajib, ditambah dilakukan di bulan Ramadan, kira-kira bagaimana? Ditambah lagi kalau ternyata kita melakukannya di 2 tanah suci, kira-kira gimana? Ya. Baik. Kemudian sebab yang ketiga kata beliau, dan ini subhanallah, di antara sebab yang sangat halus sekali, yang bahkan bisa jadi sebab yang ketiga ini bisa mengalahkan sebab yang pertama dan yang kedua. Kira-kira yang sebab yang ketiga ini apa? Kata beliau, syaraful amili indallah wa qurbuhu minhu wa kathratu taqwahu. Mulianya hamba yang beramal di sisi Allah. Mulianya hamba yang beramal di sisi Allah, karena dekatnya dia dengan Allah dan bertakwanya dia kepada Allah. Karena mulianya, karena dekatnya dia dengan Allah dan bertakwanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada orang sholat di depan Ka'bah sekalipun, puasa di tanah suci sekalipun, tapi ternyata ada seorang hamba yang mungkin jauh di pedalaman, bahkan di dalam kamarnya, pahalanya antara dia dengan yang di depan Ka'bah bagaikan langit dan bumi. Kenapa? Karena boleh jadi yang dia yang jauh tidak dilihat oleh manusia, dia bertaubat, dia menangis, dia minta ampun kepada Allah, salatnya sangat khusyuk, sangat tentram, sangat menghayati, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebab yang ketiga ini jemaah, sebab yang sangat dahsyat sekali, yaitu mulianya hamba yang beramal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang sudah Allah hinakan, tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Artinya ketika Allah sudah memuliakan seorang hamba, maka mulialah dia, harumlah namanya. Mau satu dunia mencegahnya, mau satu dunia memusuhinya, mau satu dunia membencinya, tapi ketika dia dicintai oleh Allah, dia dekat dengan Allah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun dia berbuat salah, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menghinakan hamba yang telah Allah muliakan? Dan siapa yang bisa memuliakan hamba yang telah Allah hinakan? Faman yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang telah Allah hinakan, tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Berarti kebalikannya, barang siapa yang Allah muliakan, tidak ada yang bisa menghinakannya. Dan ingat jamaah, kemuliaan hanya didapatkan dengan keimanan.
bersihnya hatinya kepada Allah. Falillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Ketahuilah kemuliaan itu hanyalah milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang beriman. Artinya kemuliaan itu ada di balik keimanan, dan iman letaknya di hati, diaplikasikan dengan lisan dan anggota badan. Semakin baik keimanan seorang hamba, bersih hatinya diisi dengan perbendaharaan iman, dan nampak di gerak-geriknya, subhanallah, betapa dekatnya hamba tersebut dengan Allah. Siapa yang memuliakan seorang anak yang tidak dikenal, bahkan diangkat jadi budak, yang dilempar dalam sumur? Siapa yang memuliakannya? Allah. Siapa namanya? Yusuf alaihissalatu wassalam. Siapa yang memuliakan seorang anak yang dihanyutkan di lautan, yang tidak tahu siapa nasabnya, dihanyutkan oleh ibunya? Siapa yang memuliakannya? Allah. Siapa dia? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Subhanallah jamaah. Kemuliaan itu tidak bisa kita cari dengan memviralkan diri kita di medsos. Mau kita beli segala macam logo, verifikasi, kita beli akun yang otomatis banyak followersnya. Kemuliaan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita mendapatkan kemuliaan dari jalur-jalur seperti itu semu. Apalah manfaatnya kemuliaan di hadapan manusia tapi tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka sebab yang ketiga ini, subhanallah, makanya kita lihat dalam hadis sebelumnya yang kita baca itu kan yang menjadi inti pembahasan kita kan baca kemarin, kata Nabi SAW, kullu amal bani adam lahu alhasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhifin. Setiap amalan Bani Adam adalah miliknya, satu kebaikan dikalikan 10 sampai 700. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, illa siyam, kecuali puasa, tidak ada batasan pahalanya. Alasannya kata Allah, lihat nih, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu milikku dan akulah yang akan membalasnya. Fa innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Sesungguhnya dia meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya karenaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah lihat nih, dari kalimat hadis ini maka para ulama bertadabbur dengan penuh hati dan cerdasnya mereka yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan mereka mengeluarkan faedah dari kalimat ini begitu indahnya. Maka lahirlah tadi sebab pengangkatan, penglipatan pahala yang ketiga adalah kemuliaan hamba tersebut di sisi Allah. Itu karena mengambil dari hadis ini. Kata Allah tadi apa? Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu milikku, hambaku meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya karenaku. Allah tidak bilang puasa tidak ada batasnya karena puasa dilakukan di tempat ini, tidak. Allah tidak bilang puasa pahalanya tanpa batas karena dia begini, tidak. Tapi Allah bilang puasa pahalanya tanpa batas karena hambaku meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya karenaku. Nah kita lihat penjelasan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Subhanallah, kita lihat nih. Wa amma qauluhu fa innahu li, fa innallaha khassa siyama bi idafati ila nafsihi duna sairil a'mal. Adapun firman Allah dalam hadis qudsi, sesungguhnya puasa milikku, maka maknanya sesungguhnya Allah mengkhususkan puasa disandarkan kepada nama Allah, yang mana ini tidak dilakukan pada amalan yang lain. Jadi jamaah, dari banyaknya amalan yang disandarkan kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah puasa. Dan tidak ada sesuatu yang disandarkan kepada nama Allah kecuali pasti mulia. Pasti mulia jamaah, pasti mulia, karena mengikuti kemuliaan, kesempurnaan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah kemudian kita lihat kenapa kok puasa itu disandarkan kepada nama Allah, kenapa bukan amal yang lain?
Kenapa bukan amal yang lain? Kenapa puasa yang disandarkan kepada nama Allah? Alasannya dua, kata beliau. Kenapa puasa disandarkan kepada nama Allah? Alasannya dua. Yang pertama, anna siyama huwa mujarradu tarki hududin nafsi wa syahwatiha al-asliyati allati jubilat 'ala al-maili ilaiha lillahi azza wa jalla. Sesungguhnya puasa adalah benar-benar murni meninggalkan bagian-bagian nafsu yang hati itu condong kepadanya, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya puasa adalah meninggalkan bagian-bagian nafsu, bagian-bagian syahwat yang disenangi hati. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, adakah sesuatu yang lebih indah daripada meninggalkan dan melakukan sesuatu karena Allah? Adakah jamaah? Kalaulah terkadang dalam hubungan rumah tangga tidak disebut sebagai cinta sejati kecuali mencintainya, mentaatinya, meninggalkan sesuatu karena yang kita cintai. Sebagian kita meninggalkan rokok karena istri kita yang minta, ya abang tinggalkan ini karena mu dek, adik yang minta. Abang tinggalkan ini karena adik, karena kalau merokok misalnya kena asap, kena anak, dia tinggalkan. Maka itu diantara bentuk cinta yang sangat indah. Maka bagaimana? Siapa yang lebih agung, yang paling berhak untuk dicintai? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah yang lebih mulia daripada cinta kita kepada Allah? Dalam kisah kehidupan di muka bumi ini, adakah yang melebihi indahnya kisah cinta antara seorang hamba dengan Allah? Tidak ada sama sekali. Kita jauh meninggalkannya, dia yang paling menginginkan taubat kita. Kita berjuta-juta kali bermaksiat kepadanya, dia masih memberikan rezeki kepada kita. Ketika semua manusia mengkhianati kita, meninggalkan kita, Allah senantiasa setia membantu kita dan menolong kita. Ketika semua hati luka dengan kesalahan kita, aib kita, Allah menutup semua itu. Allah tidak menganggapnya. Subhanallah jamaah, tidak ada kisah cinta yang lebih indah di muka bumi ini daripada indahnya kisah cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekali lagi, alasan yang pertama tadi, kenapa puasa disandarkan kepada Allah? Karena seorang hamba benar-benar meninggalkan bagian syahwatnya karena Allah. Padahal syahwat itu, syahwat utama yang dilarang ketika puasa, semuanya adalah fitrah seorang manusia. Syahwat yang pertama adalah hubungan suami istri, fitrah manusia. Syahwat yang kedua makanannya. Syahwat yang ketiga minumannya, fitrah manusia semuanya. Tapi dia tinggalkan karena Allah. Dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, ibadah puasa ibadah yang dahsyat, subhanallah. Meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kata beliau tidak didapatkan di ibadah yang lain, cari, tidak ada. Meninggalkan syahwat yang pokok, yang fitrah karena Allah sepanjang hari selama sebulan, cari di ibadah lain, tidak ada. Kita lihat ketika ihram, baik itu ketika haji maupun umrah, memang dilarang dari syahwat, tapi boleh makan, boleh minum. Kita lihat salat, memang tidak boleh makan, tidak boleh minum, tapi sebentar saja. Sedangkan puasa jamaah sepanjang hari, selama sebulan lamanya, subhanallah, ya. Sangat luar biasa sekali. Kita lihat kata beliau, fahada bi khilafi siyam fa innahu yastaw'ibun nahara kullahu fayajidu sha'imu faqda hadhihi syahwat. Berbeda dengan puasa. Sesungguhnya puasa itu mencakup satu hari penuh meninggalkan syahwat karena Allah. Ya.
Maka orang yang berpuasa ketika dia melakukan puasa pasti kehilangan, merasa kehilangan syahwatnya, merasa kehilangan sesuatu yang dia sukai, dia cari-cari. Makanya ketika kita buka puasa senangnya bukan main jamaah, karena kita kehilangan makanan kita kehilangan minuman kita kehilangan, apalagi yang mungkin baru nikah, kita kehilangan kebutuhan kita jamaah, kita cari. Tapi subhanallah kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tatuku nafsuhu ilaiha. Jiwanya sangat ingin kepadanya. Wa khususan fi nahari saif. Terlebih-lebih apabila dilakukan di siang hari musim panas. Dan umumnya Ramadan pasti panas. Karena Ramadan sebagaimana namanya berasal dari kata-kata romat yang artinya adalah batu yang panas. Ramadan pasti panas jemaah. Entah panasnya cuaca, atau entah panasnya perut ketika tidak makan tidak minum, atau entah karena panasnya takwa yang menghapus membakar dosa-dosa. Ramadan pasti panas. Ya. Kemudian li syiddati harihi wa tulihi, karena betapa beratnya panas dan panjangnya hari tersebut. Walihada, oleh karenanya, ruya anna min khisalil iman as-sawma fi saif. Oleh karenanya diriwayatkan bahwa di antara perangai keimanan adalah berpuasa di musim panas. Jadi ada sebuah riwayat yang mungkin lemah periwayatannya, tapi maknanya dahsyat. Di antara bentuk keimanan, bukti jujurnya seorang hamba kepada Allah, dia berpuasa walaupun panas-panas. Sekarang gini jamaah, kita pikir dengan logika kita, orang waras mana yang mau rela lapar seharian, rela haus seharian, bahkan berpanas-panas, tapi dia tidak mendapatkan apapun dari perkara dunia? Adakah yang ingin seperti itu? Hukum asalnya setiap kita tidaklah bercapek-capek, tidaklah bersusah-susah, tidaklah berlapar-lapar, tidaklah berhaus-haus, kecuali pasti karena menginginkan imbalan. Kenapa kita capek-capek ngojek? Kenapa kita capek-capek kerja? Kenapa kita capek-capek nukang? Kenapa kita capek-capek ngantar jualan? Kenapa kita capek-capek buat makanan? Ada yang goreng panas kena cipratan minyak goreng. Kenapa? Untuk mencari keuntungan jamaah. Sedangkan di puasa itu tidak ada dunia yang kita dapatkan. Lantas apa yang bisa membuat manusia melakukan itu? Jawabannya keimanannya kepada Allah yang membuatnya melakukan itu jemaah. Keimanannya yang membuat dia rela lapar, rela haus, rela meninggalkan, membatasi dirinya dengan pasangannya. Keimanannya jemaah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepercayaannya kepada Allah, ketulusannya kepada Allah. Demi Allah, kalau bukan karena keimanan, niscaya semua manusia satu dunia ini akan sama menghadapi Ramadan, baik kafirnya atau muslimnya. Kita lihat orang-orang kafir, bagaimana dia menghadapi Ramadan, sama, tidak ada bedanya dengan hari yang lain. Yang judi dengan judinya, dengan yang maksiat dengan maksiatnya, yang Texas dengan Texasnya. Lantas apa yang membuat orang-orang beriman berbeda dengan orang kafir? Keimanannya jemaah. Apa spesialnya Ramadan kalau dilihat dari sisi materi? Ada saljunya kah? Orang terkadang rela pergi ke Eropa di musim dingin, cari paket misalnya umrah plus Eropa, karena yang dicari memang saljunya, ada fisiknya. Ramadan fisik apanya yang didapat jemaah? Fisik apanya? Salju mana yang didapat di Ramadan? Materi apa yang didapat Ramadan? Tidak ada. Yang ada adalah keimanan dan ganjaran yang sifatnya berkaitan dengan keimanan. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-Quran petunjuk bagi orang-orang bertakwa, dan orang bertakwa percaya dengan yang gaib. Janji tentang surga di Ramadan, tentang ampunan di Ramadan, tentang rahmat Allah di Ramadan, semuanya gaib jemaah. Walaupun sebagiannya nampak di fisik-fisik kita. Subhanallah ya. Maka ini luar biasa jemaah.
Subhanallah. Ya, terus kita baca lagi. Fa idza ishtadda tawqanun nafsi ila ma tashtahi ma qudratiha alaihi thumma tarakathu lillah fi mawdi'in la yattali'u alaihi illa Allah kana dzalika dalilan ala sihhatil iman. Apabila keinginan jiwa begitu sangat ingin melakukannya dan dia mampu untuk melakukannya, ketika jiwa kita sangat ingin makan dan minum di siang hari Ramadan saat puasa dan kita mampu untuk melakukannya jamaah, tapi kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala di tempat di mana tidak ada yang melihat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang melihat kita di atas meja makan? Adakah yang melihat kita di kamar kita, antara kita dengan minuman kita? Tidak ada. Hanya kita dengan Allah. Dia tinggalkan semua itu karena Allah di tempat yang tidak ada yang melihatnya kecuali Allah, padahal dia mampu untuk melakukannya. Kana dzalika dalilan ala sihhatil iman. Maka sungguh itu bukti jujurnya keimanannya kepada Allah, benarnya imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tulusnya imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, indahnya puasa dan Ramadan bukan hanya sebatas euforia materinya, tapi indahnya nilai-nilai iman antara hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan mana jamaah yang membuat kita takut kepada Allah selain Ramadan? Bulan mana lagi? Bulan mana di mana kita mampu meninggalkan sesuatu karena Allah? Di saat manusia tidak melihat kita kecuali Allah, bulan mana lagi jemaah? Kita lihat semua bulan yang lain, semua tabir maksiat tanpa peduli kita sobek. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka takut kepada manusia dan tidak takut kepada Allah, padahal Allah bersama mereka dimanapun di malam itu. Tentang apapun ucapan yang mereka ucapkan dari hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yastakhfuna minan nas. Kita takut dengan manusia, wala yastakhfuna minallah, dan kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jamaah yang diinginkan oleh Allah di balik puasa dan Ramadan kita. Kita meninggalkan sesuatu karena Allah walaupun orang tidak melihatnya. Walaupun orang tidak melihatnya jemaah. Dan demi Allah ini subhanallah berat jemaah. Tidak ada yang mampu melaksanakan ini kecuali orang ini diberikan taufik oleh Allah. Banyak di antara kita tidak mampu meninggalkan maksiat di kala sendiri. Banyak tidak mampu jemaah. Lemah iman kita jemaah. Kita tidak benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap Allah siapa jemaah? Ampuni kami ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian kata beliau, fasyakarallahu lahu dzalika wa ikhtassa li nafsihi amalahu hadza min baini sairi a'malih. Maka Allah pun mensyukuri, menerima amalnya tersebut, keikhlasan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah khususkan puasa kepada diri Allah dibandingkan semua amal yang lain. Sungguh merugi seorang hamba yang menyanyiakan puasanya jemaah.
Terus apa kata beliau? Walihada qala ba'da dzalika, oleh karenanya Allah mengatakan setelah itu, Allah mengatakan sesungguhnya puasa itu milikku. Terus apa kata Allah? Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, sesungguhnya hambaku meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya karenaku. Karena Allah jamaah. Karena Allah jemaah, ya. Makanya mengasah iman menjelang Ramadan itulah yang paling berat. Kita tidak dapat apa-apa, tidak dapat untung di Ramadan itu, tidak dapat untung dunia sama sekali. Dari puasa kita, dari tarawih kita capek cuman. Tapi subhanallah, bagi orang yang beriman, keuntungan yang dia dapatkan berkaitan dengan imannya itulah sebaik-baik dan selezat-lezatnya keuntungan. Itulah selezat-lezatnya keuntungan. Lamma alimal mu'minu shaimu anna ridha maulahu fi tarki syahwatihi qaddama ridha maulahu ala hawa. Tatkala seorang mukmin yang berpuasa, dia tahu bahwa ridha Allah itu ada di balik meninggalkan syahwatnya, maka dia mengedepankan ridha Allah daripada hawa nafsunya. Ketika seorang hamba tahu bahwa ridha Allah ada di balik meninggalkan syahwat, dia kedepankan ridha Allah daripada hawa nafsunya. Dan demi Allah jamaah, berat sekali amal ini. Berat sekali amal ini jamaah. Kalau bukan karena iman dalam dada ini, tidak bisa kita melakukannya. Siapa yang rela meninggalkan nikmatnya maksiat? Maksiat mana yang tidak nikmat jamaah? Maksiat mana yang tidak nikmat jamaah? Siapa yang rela meninggalkan nikmatnya maksiat tanpa adanya keuntungan dunia? Tapi mukmin dengan imannya, dia tahu bahwa di balik meninggalkan syahwat ini ada ridha Allah. Itulah yang dicarinya. Itulah yang dicarinya. Terus apa? Subhanallah. Fasarat ladzatuhu fi tarki syahwatihi lillah a'zama min ladzatihi fi tanawuliha fil khalwah. Maka jadilah kelezatannya di dalam meninggalkan syahwat karena Allah jauh lebih besar daripada lezatnya dia melakukan maksiat di saat bersendirian. Melakukan syahwat di saat bersendirian. Ini subhanallah, demi Allah tidak akan bisa merasakan lezatnya ini kecuali ahli iman. Iman itu lezat jamaah, percayalah, demi Allah iman itu lezat jamaah. Cuman kita yang menjadi masalah. Apakah kita sudah belajar? Apakah ilmu kita benar? Apakah amal kita benar? Apakah sikap kita benar? Apakah kita sudah merenung? Itu yang salah. Makanya sampai-sampai kata para ulama, man lam yadhuq jannatad dunya lam yadhuq jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak mencicipi surga dunia, maka dia tidak akan mencicipi surga akhirat. Karena surga dunia itu ada dan fakta jamaah. Dan apa itu surga di hati? Iman, taubat, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus itharan li ridha rabbih ala hawa nafsihi, sebagai bentuk itharnya dia, mendahulukannya dia ridha Allah daripada hawa nafsunya. Subhanallah, ya. Baik. Terus kata beliau, kalau ini berkaitan diharamkannya makan, minum dan syahwat yang asalnya boleh, maka tentu seorang hamba lebih lagi melakukan ini terhadap sesuatu yang asalnya dilarang oleh Allah. Meninggalkan zina, meninggalkan dosa, meninggalkan komunikasi yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun awalnya berat, tapi ketika dia ingat Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi dia untuk melakukannya. Subhanallah. Terus kita lihat nih, subhanallah. Walihada ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alamati wujudi halawatil iman an yakraha an yarji'a ilal kufri ba'da an qadahu Allah kama yakrahu an yulqa finnar. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan di antara tanda adanya iman, manisnya iman adalah apa?
yaitu seorang hamba benci kembali kepada kekufuran, kepada kemaksiatan setelah Allah selamatkan dia, sebagaimana dia benci dilempar ke dalam api. Jadi dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, salasun man kunna fi wajada halawatal iman. Ada 3 perangai apabila seorang hamba memilikinya maka dia akan merasakan manisnya iman. Nabi sebut jelas-jelas manisnya iman. Salah satunya benci kembali kepada kekufuran, kemaksiatan. Setelah Allah selamatkan, dan itulah kita jamaah. Allah sudah selamatkan kita dengan hidayah tauhid, dengan hidayah sunnah, dengan hidayah taufik. Maka kalau kita ingin meraih lezatnya iman, kita harus benci kembali kepada kekufuran dan kemaksiatan. Subhanallah. Ya. Makanya kita lihat Nabi Yusuf berkata dalam firman Allah surah Yusuf ayat 33. Ayat 33. Apa kata Nabi Yusuf? Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif. Subhanallah. Kata Allah, ya Allah, kata Allah mengisahkan perkataan Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, wahai Rabbku, sungguh penjara lebih aku cintai daripada zina yang mereka ajak aku melakukannya. Seandainya engkau tidak tolong aku ya Allah, engkau tidak palingkan aku ya Allah, aku akan condong melakukannya bersama mereka. Nabi Yusuf jamaah, ya, beliau jelas-jelas mengatakan penjara lebih disukai daripada zina. Orang yang berakal, yang punya pikiran, kalau ditanya nikmatnya hubungan badan dengan penjara, mana yang nikmat? Hubungan badan. Tapi karena ketika syahwat itu haram, dia lebih memilih tersiksa, sabar daripada melakukannya. Subhanallah. Kemudian setelah kita tahu alasan yang pertama kenapa puasa disandarkan kepada Allah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas alasan yang kedua kenapa puasa itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang bisa mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.